Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, kali ini saya akan sharing bagaimana membuat website gratis dengan Wix.com. Nah, coba saya share dulu PowerPoint-nya. Sebentar. Cara membuat website gratis dengan Wix bersama saya Agung Subagja dari SMP 1 Majalengka. Nah, ini yang saya akan sharingkan. Yang pertama, langkah untuk membuat sebuah website di Wix itu yang pertama harus mempunyai akun ya, itu terutama akun, yaitu email yang aktif ya. Saya sarankan sih emailnya yaitu yang di Gmail. Kemudian pilih Wix, ada Wix AD dan Wix Editor. Kita akan coba, saya mengambil contohnya di Wix Editor. Kemudian langkah yang tiga, setelah kita memilih Wix-nya, langkah yang tiga itu template ya, tampilannya. Nah, tampilannya seperti apa, nah ntar dijelaskan. Kemudian menambahkan elemen dan fungsinya. Dan yang kelima, publikasi dan tayangkan ya. Itu 5 langkah. Nah, sebelum kita melangkah ke yang pertama, kita harus mengetahui dulu ya, Wix itu ada penawaran 5 paket premium ya gitu. Dan di paket premium itu bermacam-macam, ada yang VIP, e-commerce, unlimited, combo, dan connect. Nah, yang berminat berminat secara profesional websitenya ya, mungkin alangkah bagusnya yang ngambil yang premium gitu. Tapi karena ini untuk pembelajaran ya, kita ambil yang free, tenang aja, karena masih ada yang gratis gitu. Kita coba membuat websitenya yang gratis dulu. Kalau sudah tertarik dan minat yang premium, mungkin Bapak Ibu bisa membelinya. Nah, tampilan pendaftaran Wix seperti ini. Bisa menggunakan Google, langsung koneksi ke Google gitu, akun Google kita. Kemudian kalau tidak, langsung ke Facebook, ataupun kita membuatnya sendiri gitu. Nah, ini tampilan, ada pilihan tadi Wix AD atau Wix Editor. Nah, ini tampilannya pas awal ketika sudah mempunyai akun, ini ada pilihan gitu. Tampilan daftarnya seperti ini. Yang di samping ini Wix AD ya. Wix AD ini berarti tampilannya sangat sederhana sih sebenarnya. Wix AD ini dibandingkan dengan Wix Editor, lebih bagus Wix Editor gitu. Nah, setelah kita memilih Wix AD atau Wix Editor, nah ini kita memilih template. Template ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, gitu. Jadi untuk membuat sebuah website itu kita cari dulu ini kebutuhan websitenya untuk apa gitu. Ini untuk misalkan untuk perusahaan, untuk bisnis, nah, gitu. Ataupun untuk blog kita aja gitu.
Nah, ini setelah kita pilih template-nya sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita mengedit template-nya dengan beberapa fitur yang ada. Nah, ini fitur-fiturnya ada background. Nah, kemudian ketika sudah memilih fiturnya gitu, untuk template kita menambahkan elemen dan fungsi. Elemen yang ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, ini latar belakang elemen-elemen ini seperti di sini. Ini latar belakang. Nah, latar belakang ini dari Wix itu udah memberikan banyak yang gratis. Ya alangkah bagusnya yang bayar gitu, karena yang bayar itu lebih bagus dibandingkan dengan yang gratis. Nah, ini dikasih background, misalkan backgroundnya tidak sesuai dengan yang ada, itu bisa ditambahkan juga sebenarnya dengan background yang keinginan kita. Nah, elemen-elemennya atau konten-kontennya itu kita bisa tambahkan. Ya, salah satunya itu teks, gambar, galeri, tayangan, slide, tombol, kontak, garis, bentuk, video, musik, sosial, ya tadi kontak, kotak-kotak dan kontak ya. Menu, daftar, kotak, blog, store, dan banyak lagi gitu. Nah, ini salah satunya elemen-elemennya, add buttonnya. Nah, ini teks. Nah, ini elemen-elemen yang bisa ditambahkan, add button atau tombol-tombol yang bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, website melalui Wix App Market. Nah, ini bagi yang hobi bisnis mungkin ya, ini market bisa ataupun menambahkan media sosial kita terhadap website. Jadi Facebook itu nyambung dengan website kita. Nah, bagi unggahan, ketika kita mengunggah di Wix, sama seperti galeri gambar pribadi Anda. Bagi ini berisi semua file visual yang Anda unggah ke Wix, seperti gambar, video, audio, dan file yang dapat ditambahkan ke situs Anda. Nah, ini bisa ditambahkan video kita, audio kita, file kita itu di Wix, di situs di website kita yang sudah kita buatkan. Nah, ini tambahan elemen bagi yang suka membuat blog, dan menunya itu bisa ditambahkan di add blog element ini. Nah, yang kelima, setelah kita membuat dari tahapan awal, dari mulai akun, template, nah sudah bagus, nah baru kita mempublikasikannya dan menayangkannya. Percuma kalau misalkan kita buat website tetapi tidak dipublikasikan, jadi orang lain kan tidak tahu gitu website kita. Nah, dalam mengelola perbarui situs Anda menggunakan pengolahan situs. Nah, ini ada beberapa fitur ya ketika mau mempublikasikan. Nah, seperti saya view, kita bisa melihat dulu sebelum dipublikasikan gitu. Atau kita membeli, tadi kalau misalkan mau profesional ya kita harus mempunyai alamat sendiri ya, mengupgrade domain sendiri gitu. Nah, ini opsi dalam pengelolaan situs ya sebelum dipublikasikan, seperti domain, SEO, mobile, language, regional, business info, social analysis, role, dan permission. Nah, ini untuk pengelolaan bahwa bagaimana nih situs kita selalu tayang atau dikunjungi banyak orang, itu bisa diolah di
opsi dalam pengelolaan situs. Nah, mungkin itu kita coba langsung ya, sedikit kita akan praktekkan bagaimana caranya membuat website di Wix. Kita langsung aja ke browser. Nah, silahkan Bapak Ibu ketik aja wix.com. Nah, di sini wix.com. Nah, kemudian kalau misalkan sudah masuk ke wix.com ini ya, Bapak Ibu bisa klik sign in. Nah, tampilannya untuk sign in seperti ini, bisa langsung masuk pakai akun Facebook, tapi Facebooknya harus terbuka dulu bagusnya. Terus atau menggunakan akun Google. Nah, sama Google-nya juga harus dibuka supaya otomatis langsung masuk ya. Nah, oke. Karena saya sudah punya, jadi jangan sign up ya, login. Kalau misalkan belum punya, bisa juga sih membuat akun di Wix-nya sendiri dengan sign up. Nah, ini masukkan email, kemudian emailnya kembali, passwordnya 2 kali ya, memastikan bahwa passwordnya sesuai. Kalau sudah punya akun, tinggal login aja sih. Kemudian harus menunggu beberapa menit ya, detik, beberapa detik. Kalau nah, ini biasanya ada penawaran dari Wix-nya. Mau upgrade gitu. Oke, kalau misalkan udah masuk itu seharusnya ada pilihan sebenarnya. Karena saya sudah mempunyai, jadi tidak ada pilihan. Nah, ini yang sudah dipilih sih kemarin ya. Nah, kita bisa edit. Ini alamatnya, alamat websitenya. Jadi karena gratis itu otomatis nama websitenya, nama email kita ya, email kita. Terus ini yang bisa dirubah di belakangnya, slide-nya. Nah, kita coba edit. Dan pastikan juga koneksi internet kita ya stabil ya,
supaya mudah ngeditnya. Klik ya, klik websitenya. Nah, kelemahan Wix ketika diklik itu menampilkan tab baru. Jadi ketika klik mau perubahan, tab baru lagi. Nah, tadi ketika klik di sini ya, di start new. Nah, oh maaf, salah, ini klik edit. Nah, untuk mengedit hasil dari Wix yang sudah kita buat, di sini ada edit set. Nah, itu akan diarahkan ke website kita. Ini bisa di close nih. Nah, ini tampilan website saya ya, sudah dibuat sama kan seperti tadi. Nah, cuman ini bagian editornya, kita bisa ngedit di sini sesuai dengan yang kita suka ya. Nah, ini enaknya di Wix itu ada dua tampilan sebenarnya. Kalau misalkan tampilan seperti apa nih kalau misalkan di HP, kita klik aja tinggal bagian mobile. Nah, tampilannya seperti ini kalau misalkan di handphone. Tapi kalau misalkan menggunakan laptop atau desktop ya, PC seperti biasa, tampilannya berbeda. Tampilannya akan berbeda. Tadi seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Itu kalau misalkan di PC itu akan menyesuaikan kalau ini. Oke, yang pertama itu menu ya. Menu itu yang akan tampil sini sebenarnya menu ini. Nah, ini akan kita bisa tambahkan maupun bisa dikurangi.
Nah, di menu ini contoh kita mau tambahkan ya dari video misalkan nah, new baik, sini kita pilih foto pribadi ya. Oke. Nah, ini akan muncul foto pribadi. Tadinya kan tidak ada ya. Kita tambahkan, ini akan muncul foto pribadi. Nah, ini untuk menu yang ada di atas. Kita bisa menambahkan, mengurangi, bahkan menjadi sub page atau sub menu dari atas seperti ini nih. Dari home, ternyata di home tuh ada lagi data saya misalnya. Nah, itu disebut sub page. Atau untuk pencarian SEO Google, kita bisa menambahkan di sini nih di data pribadi kita. Jadi ketika orang mencari data pribadi akan muncul data kita gitu. Oke, itu. Kemudian ini background yang backgroundnya mungkin bisa dirubah ya backgroundnya, tapi mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri ya background itu sangat mudah merubahnya. Ada background yang bergerak ya berupa video ataupun cuman image. Oke, itu. Kemudian ini add-ons ataupun penambahan teks seperti teks. Kita bisa menambahkan teksnya, headernya seperti apa. Nah, ini bisa dilakukan di sini. Button nih bisa dibuat. Kemudian week market itu ketika kita mau menambahkan media sosial yang lain. Ini media. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, mungkin bisa dicoba satu persatu, karena kalau misalkan saya menjelaskan semua mungkin waktu tidak akan memungkinkan. Nah, karena itu Bapak dan Ibu mungkin bisa sendiri. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa sharing. Kalau misalkan saya tahu saya akan jawab, kalau misalkan saya belum tahu juga saya akan mencari informasi ke yang lain, ataupun misalkan ibu bapak sudah tahu, saya tahu, mungkin saya akan belajar ke bapak ibu. Kalau misalkan sudah selesai seperti ini, mungkin publish atau mau dilihat dulu hasilnya, itu klik review itu. Nah, ini tampilannya back editor. Tinggal publish kalau misalkan udah sesuai. Publish. Nah, nunggu. Nah, ini alamat yang bisa dikunjungi ya, alamat website kita. Nah, ini alamatnya. Nah, ini website yang bisa dikunjungi oleh semua orang yang mengakses internet dan memasukkan ke alamat barnya dengan website ini. Ini akan tampil. Nah, ini websitenya. Itu kalau misalkan mau coba ketik ini, itu akan otomatis masuk ke sini.
Oke, mungkin tahapan-tahapannya dan juga prakteknya juga sudah, langkah-langkahnya sudah, mungkin oleh Bapak dan Ibu bisa dicoba sendiri di rumah, berkreasi ya. Berkreasi dengan sesuai dengan kebutuhan Ibu membuat websitenya ya. Tapi kalau saya baca tips-tips itu membuat sebuah website tersebut ya, itu itu ada beberapa ya langkah gitu, langkah. Karena kalau misalkan websitenya bagus gitu, nah banyak orang yang berkunjung ke website kita, tidak menutup kemungkinan website kita pun akan mendapatkan penghasilan dari website. Banyak sih yang mendapatkan penghasilan dari website. Nah itu mungkin terima kasih untuk sekarang, dicukupkan sampai sekarang ya. Mungkin di hari nanti kita akan bertemu lagi. Saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.